pemirsa, terima kasih karena Anda masih setia bersama saya Gracia Santoso di Kilas Psikologi. Dan saya masih ditemani dengan Mbak Dea, seorang psikolog. Dan kali ini kita akan membahas tentang prestasi remaja. Nah, Mbak Dea, tadi bahasan kita di segmen pertama ada yang sedikit tertunda, yaitu mengenai orang tua. Nah, sekarang kita pengen bahas lebih dalam lagi. Kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah apabila Anda sedang menonton saat ini agar bisa membantu anak Anda agar bisa lebih berprestasi lagi. Silahkan, Mbak Dea. Ya, ketika kita bicara tentang orang tua ya Mbak Grace, ini otomatis saya nyoba dari pola asuh sejak dini gitu ya. Anak berprestasi itu mulai dari percaya diri, trust. Trust ini nggak begitu saja ada, tapi memang perlu gampangnya bicara diciptakan oleh orang tua atau orang dewasa dalam pola pengasuhan. Biasanya kesalahan nih yang saya ungkapkan, kesalahan dulu. Kesalahan orang tua yang sering terjadi, kenapa anak nggak percaya diri adalah orang tua lebih banyak fokus ke kesalahan anak Daripada prestasi anak. daripada prestasinya. Sehingga jangan kaget ya kalau saya minta orang tua untuk berikan kesempatan anak untuk berbuat salah. Berikan kesempatan kepada anak untuk berbuat salah. Menarik sekali nih, Mbak. Maksudnya gimana? Jadi ketika anak melakukan kesalahan, anak kecil deh yang paling gampang saya sering mencontohkan gini. Anak kecil lari-lari mecahin pot ibunya. Kan ibunya marah-marah nih. Iya. Waduh, kok potnya pecah, kamu nih nggak hati-hati dan sebagainya deh ya, nggak hati-hati, ini potnya mahal, berantakan semuanya, ibu capek, nanti harus ngepel, harus begini. Ketika anak kecil digituin nggak ngerti apa-apa, yang tahu dia, oh iya saya nggak boleh lari-lari, nggak boleh mecahin, otomatis ya udah, apa namanya, dia jadi nggak berani lagi untuk berlari. Akhirnya mungkin saja besarnya nanti dia nggak punya prestasi lari meskipun dia tenaganya kuat misalnya. Atau tadi kalau dia mengungkapkan sesuatu salah, ibunya tuh akan nggak gitu, disalahkan. Sehingga anak tidak akan melakukan sesuatu hanya karena dia takut salah. Oke. Sementara orang tua lain yang ketika anak salah, pot yang tadi pecah, dia nanya, waduh pot mamah pecah. Gimana nih, yuk kita ini bersihkan. Anak belajar punya solusi. Ketika anak belajar punya solusi, dia nggak takut nyoba macam-macam. Dia nggak takut ngomong macam-macam. Kalau ngomong macam-macam, mama saya nggak marah. Kalau saya salah ngomong, mama saya atau papa saya akan mengajak saya untuk yang benar yang mana ya. Nah, ini membuat anak trust, percaya. Trust ini muncul dari kedekatan emosi antara orang tua dengan anak. Kedekatan emosi itu bukan cuma kedekatan fisik aja, tetapi meskipun orang tuanya, ibunya kerja, bapaknya di luar kota, anak tetap merasa aman punya orang tua. Ibunya kerja, bayi nggak nangis karena dia tahu ibunya akan kembali. Orang yang saya cintai orang yang saya harapkan itu akan memenuhi kebutuhan saya. Itu trust pertama kali muncul pada anak yang harus tumbuhkan oleh orang tua. Jadi ketika ada pekan ASI, mungkin saya boleh menambahkan itu pekan menyusui. Kalau ASI, botol yang dikasih ini, ASInya biasanya kalau ibu yang bekerja kan ASInya diperes, masukin ke botol, disimpan di kulkas, nanti berarti itu cuma dapat gizinya aja. Yang penting ASI-nya saja, karena sebetulnya pekan ASI ini adalah pekan menyusui. Iya, mungkin pekan menyusui karena gizinya dua, gizi fisik dan gizi psikisnya dia, kedekatan dengan ibunya, kehangatan, ini awal kepercayaan. Nanti dia naik lagi ke pola asuh ketika dia anak-anak SD misalnya, itu sudah mulai diberi tanggung jawab. Sampai dia remaja, tanggung jawabnya ditambah, dan sekali lagi fokus kepada kepositifan anak. Yang dilihat adalah prestasi dia hari ini. Jadi setiap hari anak mama selalu berprestasi. Jadi bukannya, ini kok sepatu ada ditaruh sini sih? Tapi dia akan, oke, anak mama keren.
prestasi dia hari ini, prestasi kamu hari ini datang tepat waktu, misalnya PR dikerjakan. Prestasi hari ini mama nggak usah suruh kamu mandi, kamu sudah mandi. Dengan begitu rasa percaya diri anak juga sedikit demi sedikit tumbuh ya Mbak Dea ya. Dengan seperti itu juga anak karena positif ya tanggapan dari orang tuanya, dia akan mengulangi bahkan ingin memperbanyak prestasi-prestasi dia di depan mamah dan papahnya, di depan orang-orang terdekatnya. Sebaliknya, kalau disalahin, dia hanya akan, saya tidak akan melakukan ini lagi di depan mama saya. Seperti kasus tadi ya Mbak Dea, hanya karena dia berlari, nggak sengaja nabrak pot bunga, jadi tidak berani berlari lagi. Iya, dan itu ketika remaja gini, waktu kecil dia bilang, oke, saya nggak akan, kan mamanya nggak boleh makan, anak makan permen misalnya, karena ini giginya sakit, mamanya marah, dia makan permen disalah-salahin gitu. Akhirnya dia tidak akan makan permen di depan mamahnya. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu kalau yang diberikan adalah punishment. Tapi ketika reward dan kepositifan yang disampaikan ke anak, maka dia akan mengulangi, bahkan akan menambah prestasi-prestasi dia di depan orang tuanya. Ini awal prestasi remaja. Oke, nah Mbak Dea berarti kalau orang tua dekat sama anaknya, bisa dikatakan pasti prestasi anak tersebut baik. Setuju atau tidak nih Mbak? Setuju banget. Setuju banget. Karena dengan kedekatan tadi ya, kedekatan emosi, kalau di psikologi namanya secure attachment. Jadi dia merasa dekat, merasa aman. Kalau saya merasa aman dengan orang tua saya, maka saya juga akan merasa aman nih dengan orang lain gitu. Kalau dengan orang tua saya aja saya dibilang nakal, dengan orang lain entah lagi ya ngomongnya apa. Nah dari sini, dari kedekatan kan ngobrol, kedekatan itu akan membantu anak dan orang tua juga bisa melihat anak ini bakatnya ini, anak ini minatnya ini. Jadi saya sebagai orang tua tahu dia kalau matematika susah banget deh, tapi bahasanya kok tertata ya. Dia suka nulis, dia suka mungkin memang bakatnya atau prestasi yang perlu dikembangkan dengan lebih ini adalah di bahasa, di mengarang dan sebagainya. Ini karena apa ya, kelekatan tadi. Kalau sibuk nih, mama saya sibuk entah kemana, nggak ada kelekatan emosi, mama saya pergi saya nggak peduli, apalagi saya justru merasa aman dengan pembantu, maka gimana mamanya bisa mengembangkan? Yang ada pemaksaan, kamu harus les gitar, kamu harus les karate, sehingga bakat dan minat anak sesungguhnya belum muncul, tapi sudah dipaksakan dia mengembangkan hal-hal yang sebetulnya belum pasti bakatnya, bukan diri dia gitu loh. Nah, Bapak dan Ibu di rumah mungkin bisa jadi masukan ya, kalau selama ini mungkin anaknya dari Senin sampai Minggu full lesnya, nah mungkin boleh mulai diseleksi mana yang mungkin dibutuhkan untuk anak Anda. Nah, Mbak Dea ngomong-ngomong nih, kalau anak yang dekat dengan orang tua, biasanya kan dia percaya diri nih. Iya. Dia merasa lebih confident, merasa lebih secure. Kira-kira apa lagi ciri-ciri lainnya nih Mbak, kalau anak-anak yang mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya? Iya. Selain dia secure, merasa aman, kemudian dia percaya diri, dia juga mandiri, bertanggung jawab, sehingga dia bisa memutuskan. Jadi dia punya bisa problem solving. Anak-anak yang tidak secure, dia merasa gini nih, saya milih apa ya, pilihannya jurusan IPA apa jurusan IPS ya. Akhirnya mama aja lah, mah aku di mana gitu ya. Nanti kalau mamanya bilang kamu harus IPA, di IPA dia nggak berhasil, terus mama yang milihin. Jadi dasarnya sebenarnya nggak secure di situ dia. Problem solving ini sebetulnya dasarnya adalah sekuritas yang ada dalam diri anak tersebut. Wah, ini ternyata baru saya ketahui juga ini, kalau sekuritas ada hubungannya dengan problem solving. Berarti anak-anak yang terbiasa untuk tidak bisa mengambil keputusan sendiri, berarti ada yang salah dengan rasa percaya dirinya juga. Betul. Rasa percaya diri ini, kalau dia nggak ada rasa percaya diri, ada yang salah juga dengan mungkin pola asuh gitu tadi. Balik lagi ke orang tua. Nah, kaitannya antara pubertas itu tadi dengan secure attachment, hubungannya dengan orang tua, kira-kira bagaimana agar masa pubertas ini bisa dimaksimalkan oleh orang tua agar prestasi anak juga bisa maksimal? Kita balik ngomongin orang tua nih ya. Ya, tadi kalau masih punya pemirsa, Bapak Ibu yang masih punya anak-anak usia dini,
di usia dini inilah kita munculkan tadi ya, percaya diri, rasa aman, kemandirian, tanggung jawab dan seterusnya, dengan memberikan banyak kesempatan untuk anak berbuat salah tadi, bukan berarti membiarkan ya, tapi berbuat salah dan kita sama-sama mencari alternatif solusi. Nah, untuk orang tua yang sekarang nih sudah punya remaja, sudah punya anaknya sekarang sudah remaja, kelekatan ini tadi memang perlu terus-menerus ditumbuh kembangkan, dibangun dengan cara, ayo Bapak Ibu kita jadi sahabat anak. Tapi gini loh Mbak Grace, saya sering bilang, enak banget nih Mbak Dea tuh kalau bilang jadi sahabat anak yuk, seolah-olah tuh gampang. Bener, gampang banget, mulai hanya dari niat aja sama manajemen waktu. Manajemen waktu. Nah, kira-kira bagaimana nih orang tua agar bisa membantu manajemen waktu anak? Apalagi orang tua yang sibuk. Bagaimana cara mereka bahkan bisa mengetahui, oh anak saya jam segini harus begini, harus begitu. Mungkin mereka sering keluar kota, Mbak Dea. Kan ada banyak sekali ya zaman sekarang anak-anak yang dititipin, bahkan ditinggalin gitu aja, ingat rumah temennya nggak tahu, ya kan? Ya, itu aturan atau kesepakatan antara orang tua anak. Apa ya yang harus kita bangun, aturan-aturan tadi? Harus izin kalau keluar. Aturan ini bukan hanya berlaku untuk anaknya loh, untuk saya sebagai orang tua juga. Oh, harus izin juga? Iya. Wah, ini pemirsa, informasi gitu kan. Jadi sebetulnya ini adalah hubungan timbal balik, bagaimana orang tua bisa memberikan rasa penghargaan tersebut terhadap anaknya dengan cara izin tadi, dan juga diharapkan timbal baliknya anak juga akan melakukan hal yang sama. Sebetulnya mudah sekali ya teorinya ya Mbak ya. Ya, ini dasar komunikasi. Dasar komunikasinya. Artinya aturan apapun itu bukan hanya berlaku untuk anaknya, tapi untuk orang tua atau anggota keluarga yang lain juga berlaku. Kalau anak harus disiplin, orang tua harus disiplin duluan dong. Kalau anak harus tadi, anak-anak usia dini gitu ya, makan harus habis. Orang tuanya juga harus habis juga. Yang penting tadi izin. Anak mau keluar harus izin, orang tua mau bertugas pun kalau bisa harus izin ke anaknya. Izin ini dalam artian pemberitahuan. Karena tadi diizinkan atau tidak diizinkan tentu saja dengan berbagai alasan. Nah, sekali lagi ketika kedekatan atau sahabat menjadi sahabat anak kita itu kuantitasnya, banyaknya pertemuan dan kualitas di sini ngapain aja sih selama pertemuan itu yang menjadi kunci. Sekali lagi, ketika orang tua memfokuskan pada kepositifan remaja kita, maka remaja juga akan terus mengembangkan kepositifannya. Kita bilang, katakanlah ketika dia nilai ulangan biologi misalnya 4, 6 terus jelek banget gitu. Kalau kita bilang, kamu tuh nggak bisa biologi apa gimana sih nggak belajar, dia akan berhenti belajar biologi. Padahal dia mungkin akan gantiin Charles Darwin gitu ya. Tapi kalau kita orang tuanya bilang, alhamdulillah ya, kamu hari ini dapat 60. Padahal kamu sudah hebat belajarnya tadi malam sampai jam 10 kamu belajarnya. Coba yuk kita tambahin belajarnya, pulang sekolah sedikit belajar. Mungkin kita coba dulu. Semoga ketika ulangan nanti kita dapat 70. Jadi yang namanya peran pujian ini juga sangat bagus sekali untuk anak pengaruhnya ya Mbak Dea ya. Oke Mbak Dea, saya semakin tertarik lagi. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, saya akan mengupas lebih dalam lagi mengenai prestasi ini bersama Mbak Dea, seorang psikolog. Apabila Anda orang tua di rumah mengalami masalah tentang anak Anda yang sudah remaja dan mungkin agak susah diatur, nah tetap bersama saya di Kilas 7, Kilas Psikologi bersama saya Gracia Santoso.